warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi di pertemuan kedua. Perkenalkan, nama saya Wulan Yuli Astuti dengan NIM 2024143628. Saya dari kelas Q. Baiklah, pertemuan kedua ini saya akan membahas tentang konsep-konsep dan sejarah perkembangan hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan lembaga-lembaga hak asasi manusia pada masa nasional dan internasional, serta bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama itu, konsep-konsep dan sejarah perkembangan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sebagai makhluk manusia tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, agama, atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup sebagai aspek yang termaksud dalam hal untuk hidup, kebebasan berpendapat, hak atas keadilan, dan untuk perlindungan dari perilaku manusia yang tidak manusiawi. Dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28C telah diterangkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri. Mengembangkan diri itu dapat dilalui dengan pemenuhan kebutuhan dasar, yakni pemenuhan dasar untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraannya. Selanjutnya ada jenis-jenis hak asasi manusia. Yang pertama itu hak asasi pribadi, yang kedua hak asasi politik, yang ketiga hak asasi ekonomi, yang keempat hak asasi hukum, yang kelima hak asasi sosial dan budaya, yang keenam hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan, yang ketujuh hak asasi manusia kolektif. Selanjutnya, sejarah perkembangan hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini berawal dari dunia barat Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada masa itu juga, hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan bidang politik. Selanjutnya itu ada instrumen hak asasi manusia dan lembaga-lembaga hak asasi manusia pada masa nasional dan internasional. Instrumen hak asasi manusia di Indonesia adalah alat yang digunakan untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia. Instrumen hak asasi manusia di Indonesia diliputi oleh 1. Pancasila Undang-Undang 1945, 2. Undang-Undang 1945 hasil amandemen, 3. TAP MPR, Undang-Undang, 4. Peraturan pemerintah, 5. Keputusan Presiden, 6. Instruksi Presiden. Lembaga hak asasi manusia masa nasional. Lembaga hak asasi manusia nasional adalah badan atau organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Salah satu tujuan dibentuknya lembaga ini adalah untuk melindungi, perlindungan, dan menegakkan hak asasi manusia. Gunanya mewujudkan pribadi manusia Indonesia seutuhnya sehingga mampu berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Setelah lembaga hak asasi manusia masa nasional, selanjutnya lembaga hak asasi manusia pada masa internasional adalah badan hukum yang bertujuan untuk memajukan hak asasi manusia di tingkat sosial, regional, dan domestik. Hak asasi pada masa ini membuat perjanjian dan hukum adat. Perjanjian internasional yang merupakan kesepakatan hukum yang meningkat antara negara-negara pihak, sedangkan hukum adat internasional adalah aturan hukum yang berada dari praktik negara-negara yang konsisten. Setelah itu ada bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi ketika hak-hak yang diakui secara universal
dan dilindungi oleh hukum internasional, dilanggar oleh individu, kelompok, atau pemerintah. Pelanggaran ini dapat berupa tindakan atau kelalaian yang merugikan hak-hak dasar individu atau kelompok, serta hak atas kehidupan, kebebasan, martabat, dan kesetaraan. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah dijelaskan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia seperti makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, diunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Contoh pelanggaran hak asasi manusia adalah 1. Penyiksaan dan perlakuan merendahkan martabat. Yang kedua, eksekusi mati tanpa proses hukum yang adil. Yang ketiga, penghilangan paksa atau menghilangkan orang. Yang keempat, pelecehan seksual dan kekerasan gender. Yang kelima, penahanan sembarangan atau penahanan tanpa pengadilan. Yang keenam, diskriminasi ras, agama, gender, atau kelompok lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrat dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Itulah hasil presentasi pertemuan kedua dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.